Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Wands ataupun 10 tongkat. 10 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, mohon maaf, secara visualisasi memang cukup terlihat nyata. Ya. Saat ini mungkin ada beberapa teman-teman Pisces yang sedang mengalami adanya hal-hal yang nggak begitu positif. Sedang mengalami beberapa kendala di dalam kehidupan. Ya. Sedang terbelenggu, berusaha menyelesaikan. Namun, belenggu masalah tersebut, aku rasa masih sulit untuk bisa diatasi dengan sebaik mungkin, teman-teman. Ya. Nah, inilah tantangan di dalam kehidupan, teman-teman. Ketika seseorang tersebut terus berupaya berusaha, teman-teman, untuk menyelesaikan segala sesuatunya, maka sebenarnya ya pasti bakal indah pada waktunya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Sementara selama ini kamu sudah berupaya banget, ikhtiar banget, doa banget. Namun apa yang menjadi persoalan, masalah, tantangan di dalam kehidupan kamu itu tak kunjung selesai, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat dari kartu berikutnya, teman-teman. Apakah berpotensi dan berpeluang nih dalam pekan ini semua masalah-masalah di dalam kehidupan teman-teman Pisces itu sendiri bisa selesai gitu ya. Nah, aku punya Queen of Wands. Ada Ratu Tongkat. Jadi, dari kartu kedua ini, teman-teman, kalau dikatakan mungkin sebuah peluang potensi itu tentu selalu ada. Ya. Dan bahkan dari kartu kedua ini, kalau aku lihat sebuah perubahan itu cukup luar biasa banget. Nah, terutama nih di Idul Fitri ini, teman-teman. Ya. Mungkin inilah yang dinamakan dengan yang namanya hari kemenangan. Kamu berhasil gitu. Kamu berhasil untuk melewati ini semua. Kamu berhasil untuk menang. Dan sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik itu cukup nyata di depan kamu, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Two of Pentacles. Dua koin. Dua koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah kestabilan itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ketika mungkin kamu dalam fase yang sudah benar-benar, mohon maaf, berputus asa, pesimis, maka keajaiban itulah yang nantinya akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, seperti ada sebuah doa mungkin ya, teman-teman, yang termanifestasikan, yang terkabulkan gitu. Tetapi memang yang jelas pada pekan ini, ya dimulai dari Idul Fitri ini, hari kemenangan ini, hari penuh dengan keberkahan ini, teman-teman.
sebuah kehidupan yang terus mengalami sebuah perubahan yang positif. Jadi masalah apapun yang terjadi di sini ya insya Allah, baik masalah keuangan kamu ya, kehidupan sosial teman-teman, ini biasanya sih menyangkut tentang pekerjaan, usaha bisnis ya. Dan kemudian mungkin menyangkut tentang kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan teman-teman, insya Allah semuanya akan selesai di sini. Ya, seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Pisces. Oke, dan Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aku punya The Chariot. Sebagai energi pembuka, The Chariot ini tentu kartu yang sangat-sangat positif, teman-teman. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya ya, kamu akan berhasil mencapai tujuan di dalam kehidupan kamu. Kamu akan berhasil menundukkan sebuah tantangan dan masalah ya, menaklukkan semua. Dan terlihat sebuah kemajuan itu, sebuah keselarasan tersebut ya, keselarasan energi ini juga menyangkut sih sebenarnya tentang bagaimana upaya kerja keras yang dilakukan ya, kerjasama yang dilakukan teman-teman, mungkin antara kamu dengan pasangan ya, ataupun dengan yang lain. Tetapi kalau untuk masalah keuangan secara menyeluruh sih, dari energi ini menggambarkan banget lah teman-teman bagaimana kondisi keuangan kamu itu akan terus mengalami peningkatan. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Four of Cups. Ada 4 cangkir teman-teman. Ya. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan. Kamu akan mendapatkan, merasakan sebuah kondisi ekonomi keuangan itu yang mungkin selama ini nggak bisa kamu bayangkan. Ya nggak kamu bayangkan tetapi terjadi. Ketika mungkin kamu berharap, ya udah deh gitu ya. Syukuri rezeki apapun, berapapun ya teman-teman. Yang paling tidak kondisi keuangan kamu bisa stabil. Nah ini. Jadi kamu akan mendapatkan rezeki yang lebih berlipat ganda. Insya Allah. Ya, kamu akan lebih mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah teman-teman. Dan bahkan potensi peluangnya ini ya untuk ke depan. Oke, kita katakan di bulan April tahun 2025 ini teman-teman. Ya kamu mungkin berpotensi berpeluang akan menjadi orang kaya raya. Ya, jadi ya itulah sesuatu hal yang nggak pernah kamu bayangkan dan itu terjadi. Oke, nah kalau mungkin energi yang merujuk terhadap kaya raya ya bisa jadi teman-teman. Ya tidak semua gitu sih. Ya mungkin hanya orang-orang pilihan dan semoga kamu semua menjadi orang-orang pilihan teman-teman. Ya yang akan ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya. Oke, wow. Aku punya desan. Sebagai energi penutup di sini ya untuk masalah keuangan. Ya, jadi nikmat mana yang harus kau dustakan teman-teman ya. Semuanya sepertinya bakal berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan. Ya bersyukurlah dengan kondisi ekonomi kamu yang mungkin cukup stabil dan nggak menutup kemungkinan ya banyak kok teman-teman Pisces yang sepertinya kehidupan kamu juga cukup mapan, mandiri, makmur, sejahtera ya. Jadi itu semua harus selalu disyukuri. Ya, yang jelas untuk masalah kondisi keuangan kamu dalam pekan ini dan bahkan ya hingga di bulan April nanti teman-teman, rezeki kamu cukup luas, sangat luas banget. Ya, insya Allah kehidupan yang lebih baik, ya kehidupan yang lebih bahagia tentunya teman-teman. Amin ya. Oke, next. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Seven of Cups. 7 cangkir muncul hadir teman-teman. Ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan dan keinginan ya, impian gitu. Ya wajar ya, namanya di dalam kehidupan rumah tangga pasti inginlah kan keuangannya, senang pangannya, rezekinya cukup. Ingin agar dijauhkan dari orang-orang toksik dan kemudian untuk yang lain ya relatif ya mungkin ingin lebih sukses berhasil ya. Nah, aku punya Nine of Cups ya. Jadi memang dari kartu kedua ini teman-teman ya, yang paling terpenting adalah sebuah kenyamanan, yang paling terpenting adalah sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan komunikasi yang baik. Maka sebenarnya ketika hubungan di dalam rumah tangga itu baik, maka rezeki kamu juga akan baik. Ya. Nah, kemudian aku punya Four of Swords ya, 4 pedang teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan
ya, menjelaskan tentang situasi, kondisi, keadaan yang dimana teman-teman ya, ini seakan-akan seperti ada pesan semesta untuk kamu teman-teman ya. Pesannya apa ya? Jadi di dalam rumah tangga penting untuk bisa lebih saling lebih menghargai, ya penting untuk bisa lebih saling sabar ketika dihadapkan dengan berbagai masalah, dan di sini juga seperti ada energi memang dari apa ya teman-teman, seperti dari energi luar sih ya, energi dari pihak-pihak ketiga nih yang seakan-akan mereka tuh nggak senang banget terhadap kehidupan kamu. Ya nggak apa-apa deh teman-teman, wajar sih, dimanapun berada pasti banyak orang-orang yang nggak senang ya terhadap kehidupan orang lain gitu teman-teman, dan semoga kamu dijauhkan dari orang-orang yang aku katakan ini toxic ya, dan rezeki kamu di sini bisa lebih baik, lebih bagus teman-teman ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Death, kemudian aku punya Ten of Pentacles, dan aku punya Seven of Pentacles. Nah, melihat dari energi kamu ya teman-teman, kamu sudah cukup bahagia nih. Nah, ketika kamu sudah bahagia dan menemukan seseorang yang sangat tepat teman-teman, jadi syukuri gitu. Ya, kamu harus mensyukuri itu teman-teman. Jangan sampai nih, ketika kamu sudah bahagia, ya, kemudian kamu menjadi goyah keyakinan kamu karena adanya datangnya sebuah energi dari kehidupan masa lalu, yang dimana aku akui di sini seakan-akan dia itu merasa sangat menyesali banget ya telah meninggalkan kamu, mungkin seperti itulah ya teman-teman. Jadi jangan sampai ya, karena nanti bakal membuat kamu bimbang. Kenapa? Karena dia bakal memberikan apa ya teman-teman, mungkin menawarkan sebuah kehidupan yang lebih baik, padahal mungkin dia adalah apa ya, mungkin karena terlihat kamu lebih sukses, lebih cantik, ya lebih tampan ataupun lain sebagainya teman-teman. Jadi itu yang menjadi daya tarik dia gitu, bukan karena dia memang benar-benar sayang pada kamu teman-teman. Jadi wajib hati-hati dan wajib membedakan itu gitu ya. Jadi tetap harus bisa menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan yang baru. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Eight of Swords, 8 pedang muncul hadir teman-teman ya. Jadi memang dari kartu pertama ini kalau aku lihat ya, gimana ya teman-teman ya, lebih banyak kecewanya pun ya, lebih banyak kecewanya, lebih banyak gagalnya, mohon maaf. Dari track record itu sendiri memang cukup menggambarkan hal yang demikian. Dan bahkan hingga saat ini, detik ini kamu masih sulit, seakan-akan masih terbelenggu teman-teman. Ya. Nah kemudian ada kabar baik, aku punya Queen of Swords. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan, ya secara keadaan, secara kondisi, ya teman-teman, dan secara sikap nih. Nah ternyata ada penaklukan di sini, ada strength-nya, ada energi penaklukan, ya, dan bisa jadi artinya penaklukan di sini ini teman-teman ya, kamu berhasil menaklukkan sebuah ya, masa-masa yang mungkin cukup sulit di dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Pada akhirnya keberanian kamu, ikhtiar kamu, action kamu ya teman-teman untuk segera mungkin mencari pasangan hidup ya mungkin akan terwujud di sini gitu sih. Jadi potensi peluangnya dalam pekan ini kamu berpotensi akan bertemu dengan pasangan ya teman-teman ya. Mungkin dengan ya seseorang lah yang akan membuat kamu tuh ngerasa nyaman gitu. Oke, next poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Dia seseorang yang sangat berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan asmara, teman-teman. Ya, wow. Dan kemudian dia orang yang sangat bertanggung jawab, ya orang yang sangat mapan, siap nih lahir dan batin, teman-teman. Artinya memang sudah sangat dewasa ya. Jadi ketika kamu mungkin bertemu dengan sosok orang ini, teman-teman, aku rasa nggak ada yang harus kamu ragukan. Ya, cemaskan, teman-teman. Setiap orang mungkin pernah punya kenangan masa lalu, kehidupan masa lalu yang ya relatif ya, ada yang mungkin cukup menyakitkan dan sangat menyakitkan. Tetapi kali ini coba kamu lebih percaya terhadap intuisi kamu teman-teman. Ya, karena kegagalan yang pernah kamu rasakan kemarin itu, ya itulah yang membekas sebenarnya di dalam pikiran kamu thinking. Ada sebuah ketakutan yang membuat kamu tuh seakan-akan memang nggak percaya terhadap sebuah hubungan. Tetapi kali ini, ya aku yakin seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman, mungkin dia adalah jawaban atas doa-doa kamu. Seperti itu. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Pisces. 12 tanggal lahir berapa saja nih? Oke. Yang akan keluar teman-teman, aku punya tanggal 17. 20 tanggal 3. 8, 18, 13, oke, 24,
28 tanggal 10, 21 tanggal 5, dan tanggal 14. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.